Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jika setiap kami boleh dilayakkan Tuhan untuk hadir, untuk kami beribadah, untuk kami kembali untuk mendengar suara Tuhan. Karena itu berkati untuk momen ke depan, kiranya Tuhan boleh pakai untuk bersuara bagi setiap kami, sehingga kami boleh tahu, mendengar suara yang benar, dan kami juga boleh menghidupi berdasarkan suara yang benar tersebut. Karena itu berbicaralah bagi setiap kami. Kami memberikan pikiran dan hati kami untuk Tuhan itu boleh urapi, sehingga ketika firman Tuhan itu diberitakan, kami itu boleh memiliki hati seorang murid yang terus memikirkan, menggumulkan firman Tuhan untuk kami bawa dan kami hidupi dalam kehidupan kami. Karena itu layakkan setiap kami, berbicaralah bagi setiap kami. Pakailah hamba-Mu, kami ingin menikmati pembacaan firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Hari ini kita masuk di dalam bagian Lent yang terakhir atau biasa kita sebut dengan Minggu Palma. Sebelum minggu depan kita akan menyambut Jumat Agung dan Paskah. Dan tema hari ini saya akan ambil dari satu bagian firman Tuhan dengan satu tema, yaitu suara yang salah, atau kita bisa sebut sebagai wrong voice, wrong life. Ketika kita tuh mendengar suara yang salah, kita itu akan dipimpin dalam kehidupan yang juga salah. Saya ambil dari bagian Kejadian pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan ayat ke-7, demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik atau licik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, Allah itu berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu justru akan terbuka dan kamu itu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dengan kata lain, bisa menentukan sendiri baik dan jahat. Kamu jadi Allah, kamu bisa menentukan sendiri baik dan jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat untuk menutupi ketelanjangan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, bagian ini saya ambil untuk kita mempersiapkan hati menyambut minggu depan. Kita akan menjalankan Jumat Agung dan Paskah. Kita melihat bahwa Jumat Agung dan Paskah kita selalu mengenang bagaimana Yesus itu mengorbankan dirinya untuk menebus setiap kita. Tapi kita ini selalu bertanya, bagaimana mungkin yang namanya orang yang sudah dicipta, manusia dicipta di dalam gambar dan rupa Allah, bisa jatuh di dalam dosa sehingga perlu Yesus itu harus menebusnya. Bagaimana mungkin manusia yang katanya sungguh amat baik bisa jatuh dalam dosa? Dan kita melihat di dalam Alkitab justru dituliskan manusia jatuh di dalam dosa itu bukan karena Tuhan itu kurang memperhatikan, kurang menjaga, tapi seringkali karena manusia itu tidak mendengar suara yang benar. Karena di dalam hidup kita manusia, kita itu memerlukan suara. Setiap kita itu hidup pasti perlu suara. Setiap kita tidak mungkin bisa dituntun kalau tidak ada suara. Bahkan kalau kita melihat di dalam Alkitab, ketika segala sesuatu di dunia dicipta, semua ini dicipta juga dengan suara. Tuhan berfirman, maka jadi. Jadilah terang, maka jadilah terang. Berfirman, bersuara, maka ciptaan itu menaati suara Tuhan. Bahkan ketika manusia itu sebagai puncak penciptaan, diciptakan oleh langsung dibentuk dengan tangan Tuhan. Dan ketika manusia itu sebagai puncak ciptaan, diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah, sekali lagi Tuhan memberikan suara pada manusia, memberikan perintah pada manusia, memberikan tugas, memberikan panggilan. Karena itu kata panggilan kita sebut sebagai vocation, bukan cuma calling. Di dalam kekristenan
panggilan kita sebut vocation. Dari kata voco, bahasa Latin voco itu artinya voice. Vocation, voco, suara. Ketika kita itu mengerti panggilan, kita butuh dengar suara. Ketika kita sebagai orang Kristen, kita disuruh mencari panggilan kita apa. Beban pelayanan, mau pelayanan bidang apa, kita butuh suara. Kita mencari suara. Kita butuh tahu voco, vocation, voice, suara apa. Bagaimana saya itu dipanggil. Setiap kita tuh butuh suara. Bahkan setan pun ketika membuat manusia itu jatuh, memberontak di hadapan Tuhan, dia pun memakai suara. Setan pun itu memakai suara agar kita itu jatuh. Setan pun memelintir suara Tuhan agar kita itu jatuh. Setiap kita tuh butuh suara. Setiap kita tidak bisa menghindar, pasti kita tuh sedang mendengar suara. Kita tidak bisa memilih untuk tidak mendengar suara, tapi kita bisa memilih suara siapa yang kita dengar. Setiap kita tuh butuh suara. Karena itu setan juga memakai ini untuk memanipulasi suara Tuhan sehingga kita bisa jatuh. Karena itu kita bisa melihat di dalam bagian yang tadi kita baca. Bagaimana kita tuh kemudian bisa jatuh karena kita mendengar suara yang salah. Bagaimana mungkin kita yang dicipta sungguh amat baik bisa mendengar suara yang salah. Karena setan itu memelintir suara Tuhan. Setan itu memperdaya kita sehingga kita tidak lagi mendengar suara Tuhan dan kita memilih mendengar suara yang lain. Setan menipu kita, dia memelintir kebenaran suara Tuhan. Itu yang dilakukan oleh setan. Sehingga kita itu menjadi salah mendengar. Kita mendengar suara yang bukan perintah Tuhan. Kalau kita melihat di dalam bagian ini dikatakan adapun ular itu yang paling licik. Ular biasanya dipakai sebagai simbol iblis saat itu. Dan dikatakan ular yang sangat licik ini berkata, bersuara, memakai suara untuk memelintir, untuk membelokkan manusia itu. Dan dia berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Seolah-olah setan itu tahu pasti perkataan Allah, suara Allah. Seolah-olah setan itu lebih paham Allah, lebih hafal suara Tuhan. Karena itu kalau kita sebagai jemaat, kita tidak tahu suara Tuhan, kita itu akan lebih mudah dipelintir oleh si jahat, si iblis yang selalu memperdaya kita. Dia selalu memakai suara Tuhan seolah-olah dia lebih tahu suara Tuhan. Kalau kita sebagai orang Kristen tidak setia membaca Alkitab, tidak setia untuk terus membaca suara Tuhan, mendengar suara Tuhan, setan itu akan dengan mudah memelintir dan mengatakan tentu, seolah-olah dia tahu, dia sudah menganalisa, dia sudah menggali, dia sudah mempeakan ayat ini. Dan dia bilang tentu Allah berfirman, dan isi firmannya adalah semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan, jangan kamu makan buahnya. Pasti Allah berfirman seperti itu. Padahal isi firman Allah itu tidak seperti itu. Manusia itu mendengar, sudah pernah dengar ketika dicipta dikasih suara. Tapi manusia itu mungkin sudah terlalu terbiasa mendengar suara Tuhan. Sehingga suara itu lewat dan mudah dipelintir. Jangan terlalu terbiasa dengan suara Tuhan. Karena itu di dalam bagian ini kita melihat apa yang menjadi isi suara Tuhan. Perintah Tuhan yang diberikan itu, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, bukan jangan. Boleh, bahkan ditambahkan, boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Nikmati, makan, nikmati itu semua dengan bebas. Boleh dimakan, bahkan dimakan dengan segala kelimpahannya. Bukan jangan dimakan, boleh dimakan. Hanya satu aja, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan. Sebab ketika kamu makan, kamu akan mati, pasti mati. Tapi semua itu boleh kamu makan. Tapi manusia itu lupa perintah Tuhan yang sudah diberikan di awal. Dan setan itu bilang, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan. Dan manusia tertipu, diperdaya, mendengar suara setan. Karena mungkin dia sudah terlalu terbiasa mendengar suara Tuhan. Saudara-saudara, jangan terlalu terbiasa mendengar suara Tuhan. Jangan selalu menganggap saya sudah sering baca ayat itu, ya sudah pasti ayat itu bicara itu. Dan kita mulai terbiasa. Saya berikan gambaran. Ada sebuah gereja
Nah ini cerita fiktif, pasti jangan cari gereja mana. Yang pasti bukan GKY. Namanya ilustrasi, jadi saya karang-karang. Ada sebuah gereja itu yang merasa kepingin membuat acara Paskah itu dengan bermakna. Masa acara Paskah itu seperti itu saja? Ya mirip seperti gereja-gereja kebanyakan dan mungkin termasuk gereja kita. Ya namanya acara Paskah sama Natal tuh harus yang wah, harus yang kreatif. Kalau bisa mengerahkan semua sehingga 1 tahun kecapean hanya gara-gara satu event. Lalu gereja ini mulai memikirkan bagaimana saya itu mau merayakan Paskah dengan bermakna. Lalu dia punya ide, semua itu khotbah itu bahkan semua liturginya mengalir. Jadi puji-pujian dengan bacaan ayat itu mengalir dan semua ayat yang dibacakan itu dinyanyikan atau dimasmurkan. Nah seperti biasa tidak semuanya itu jadi lagu, tapi dimasmurkan itu cuma sekedar bermasmur. Seperti gereja misal dia itu mengatakan biasanya Paskah itu diberikan ayat, lalu ayat itu dinyanyikan. Lalu Tuhan Allah memberi apa dinyanyikan. Jadi semua itu mengalir puji-pujian dengan indah, lagu, ayat dinyanyikan, lalu ditutup dengan drama Paskah, drama penyaliban Yesus, baru dilanjutkan dengan khotbah yang menjelaskan itu semua. Nah, tahun pertama sangat bermakna. Selalu ditutup dengan satu bacaan ayat yang dinyanyikan, dan ayam pun berkokok. Lalu semua sepi, lalu dilanjutkan dengan drama Paskah, penyaliban Yesus. Jadi Petrus itu menyangkal dan ayam itu berkokok, lalu langsung musik itu bernyanyi dan penyaliban Yesus itu langsung diperagakan. Wah, jemaat itu menangis. Tahun kedua sama. Dan ayam pun berkokok, diem, langsung megah, penyaliban Yesus, semua menangis. Tahun ketiga mulai hambar. Pelayannya itu tok. Nggak ada pelayan lain karena seperti gereja kita pada umumnya. Yang layanin ya itu saja. Yang lain disuruh nggak mau, tapi komplain. Kok itu tok? Tapi disuruh maju gantian nggak mau. Nah tahun keempat mulai itu tok. Yang baca juga orang yang sama. Setiap tahun dia membaca sampai terbiasa. Setiap tahun dia selalu membaca dan ayam pun berkokok. Oh sudah tidak perlu latihan lagi. Gladi bersih, apalagi gladi kotor. Semua sudah terlalu kotor untuk dilakukan. Karena semua sudah terlalu terbiasa. Dia hafal di luar kepala. Dan dia itu mulai maju selalu, tidak perlu baca. Sudah biasa, tahun demi tahun. Dia menyanyikan dan ayam pun berkokok. Sampai suatu saat sudah semua serba biasa. Dia tidak perlu lagi latihan. Dan dia mulai berkata, dan Petrus pun berkokok. Lalu dia mulai diam, sadar dia salah membaca. Dia tambahkan ayamnya. Langsung drama penyaliban Yesus. Bapak Ibu, satu kesalahan yang simple. Suara yang terlalu biasa. Dia mungkin bisa membenarkan, tapi maknanya sudah lain. Petrus nyangkal, ayam berkokok. Tapi bukan Petrus yang pelihara ayam. Ketika kita bilang dan Petrus pun berkokok, ayamnya, memang itu ayamnya Petrus. Memang waktu penyaliban Petrus bawa ayam. Lalu ayamnya itu berkokok ketika dia menyangkal. Dia mungkin bisa membenarkan itu, tapi maknanya sudah lain. Dan seringkali hal seperti itu terjadi karena kita sudah terbiasa. Kita merasa tahun demi tahun kita melakukan Paskah. Ya sudah seperti itu. Ya sudah seperti itu. Tapi apa pesannya bagi kita? Paskah demi Paskah kita lewati. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Karena itu satu minggu sebelum kita menyambut Paskah minggu depan. Mari kita ingat. Itu yang terjadi pada manusia. Ketika dia sudah mendengar suara Tuhan. Dia terbiasa. Suara Tuhan menjadi mungkin hambar, tawar, terbiasa. Sehingga mudah dipelintir oleh si jahat. Setan itu memelintir mengatakan, pasti Allah itu berfirman, semua ini tidak boleh kamu makan. Padahal boleh, bukan cuma boleh dimakan dengan sangat bebas. Nikmati itu, hanya satu saja yang tidak boleh dimakan. Tapi manusia tidak lagi perlu mendengar. Jadi kita tuh harus sadar, ada dua suara di dalam hidup kita. Dan kita tuh butuh mendengar suara. Setiap kita tuh butuh suara. Setiap kita sedang mendengar suara. Bahkan kita datang di tempat ini kita sedang mendengar suara. Suara siapa yang sedang saya hidupi?
Suara Tuhankah atau suara yang lain? Dan kita harus sadar banyak suara di dunia ini. Sehingga kita tuh tidak lagi mudah untuk mencari suara yang benar. Banyak suara yang memelintir kebenaran firman Tuhan. Banyak suara yang mungkin mengatakan untuk apa datang ke gereja pagi-pagi pula. Dan suara itu menjadi kebisingan yang membuat kita tuh ya sudah nanti saja. Waktu Paskah baru ke gereja. Jumat Agung tidak perlu. Seminggu itu sekali saja. Kenapa ditambahin Jumat lagi? Banyak kebisingan dalam hidup kita. Suara siapa yang sedang saya dengar? Ada banyak kebisingan suara iblis yang memelintir suara yang benar. Suara siapa yang saya dengar? Apakah saya sedang mendengar suara yang benar? Atau saya sudah salah mendengar? Karena iblis memperdaya kita. Dan setelah iblis memperdaya kita, kita lihat apa dampaknya. Disitulah kemudian manusia kita mulai melihat Tuhan dengan berbeda. Kita mulai meragukan Tuhan. Kita mulai menuduh Tuhan. Kita mulai tidak lagi percaya kepada Tuhan. Karena itu kita melihat di dalam bagian ini mereka mulai meragukan Tuhan. Dikatakan kemudian saut perempuan itu seolah-olah membela Tuhan. Boleh kok buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, nah itu baru Tuhan berfirman, jangan kamu makan atau raba, nanti kamu mati. Jawaban ini seolah-olah wanita itu tahu firman Tuhan. Padahal di dalam jawaban ini dia sudah mulai menuduh Tuhan. Dia sudah mulai melihat Tuhan dengan berbeda. Dia sudah mulai meragukan Tuhan. Karena kalau kita sekali lagi lihat di dalam bagian firman Tuhan aslinya, Tuhan katakan boleh kamu makan dengan bebas. Tapi wanita itu bilang boleh kok kami makan. Tapi seolah-olah makan dengan tidak bebas. Boleh kami makan. Padahal Tuhan bilang boleh kamu makan dengan bebas. Tapi wanita itu mengurangi anugerah Tuhan. Dia bilang boleh kami makan. Tapi seolah-olah tidak dengan bebas. Lalu dikatakan tapi yang di tengah-tengah itu jangan kamu makan buahnya. Wanita ini mulai menambahkan perintah Tuhan. Yang satu itu bukan cuma tidak boleh dimakan, raba aja tidak boleh. Seolah-olah Tuhan itu jahat. Padahal tidak pernah ada kata tidak boleh diraba. Jadi mau diraba-raba silahkan. Raba-raba, penyet-penyet silahkan. Tapi tidak boleh dimakan. Tapi wanita itu mengatakan kalau buah satu itu loh. Makan raba aja tidak boleh. Seolah-olah Tuhan itu jahat. Peraturannya itu mengikat membuat kita tidak bebas. Sehingga semua ini boleh dimakan tapi tidak dengan bebas. Karena itulah kalau kita makan, kita langgar. Katanya Tuhan pasti engkau mati. Wanita ini bilang nanti atau mungkin akan mati. Wanita itu mengatakan boleh kami makan tapi tidak dengan bebas. Tapi Tuhan itu jahat. Yang satu itu tidak boleh dimakan, raba aja tidak boleh. Padahal kalau kami raba dan makan, kami belum tentu mati. Mungkin akan mati. Manusia mulai mencurigai Tuhan. Mulai melihat Tuhan dengan berbeda. Dan kita itu mulai menuduh Tuhan. Karena kita salah mendengar suara. Seolah-olah Tuhan itu jahat. Jadi kita tuh mulai mengecilkan berkat Tuhan. Saudara-saudara, berapa banyak dari kita tuh yang diberkati Tuhan tapi selalu melihat berkat Tuhan itu kurang. Karena itu kita selalu ingin lebih. Nuntut lebih, tidak pernah puas. Dan kita tidak pernah tahu apa itu kata kecukupan, mencukupkan diri. Selalu kurang. Berkat Tuhan selalu kita ingin lebih karena kita selalu mengecilkan berkat Tuhan. Dan kita menambahkan perintah Tuhan seolah-olah perintah Tuhan itu terlalu banyak, tidak masuk akal. Perintah Tuhan itu membuat kita tuh sulit bergerak. Padahal Tuhan cuma bilang satu itu saja tidak boleh dimakan. Tapi kita bikin itu seolah-olah berat, dilebih-lebihkan. Dan kita tuh mulai mengecilkan konsekuensi dosa. Dosa itu seolah-olah menarik. Jadi dosa itu ya kalau kita berdosa mungkin akan mati. Tapi tidak serius. Berapa banyak gereja masih membicarakan keseriusan dosa. Berapa banyak dari kita itu masih menganggap dosa itu serius. Saudara-saudara, saya itu pernah kasih satu analogi kepada jemaat. Dosa itu kalau menakutkan, kenapa kita tuh suka berdosa? Karena dosa itu menarik. Konsekuensinya kita kecilkan, membuat dosa itu jadi menarik. Saya kalau memberikan dosa itu ibarat seperti pete.
bau. Yang tidak suka dia. Itu kaum suci. Kaum yang kudus itu tidak suka sama pete, jijik sama pete. Baunya dia tidak suka. Tapi kita yang suka sekali sama pete. Apalagi kalau sudah diolah sambal goreng pete, nasi goreng pete. Biar kita ini lapar di jam-jam segini, bukan? Kalau kita sudah diolah dengan sambal goreng pete, nasi goreng pete, kita tuh jadi seneng sama pete, bahkan menginginkannya. Dan kita tuh mulai cari, kira-kira pete itu ada manfaatnya. Kalau kita baca, kita cari di Google, pete itu ada manfaatnya meskipun tidak fair. Manfaatnya itu katanya antidepresan. Kita yang makan kita antidepresi. Sekitar kita yang depresinya nambah. Tapi kita ini antidepresi. Bermanfaat, menarik meskipun bau. Yang tidak suka menjaga hidupnya, dia tidak mau sentuh pete. Jangan kamu makan ataupun raba. Nanti mati kamu. Karena kamar mandimu akan bau. Tapi bagi kita yang suka, pete itu desirable, menggiurkan. Apalagi kalau kita olah dengan baik. Itulah dosa. Tapi setelah kita makan, akan melekat ke kita, sulit kita hapus. Dampaknya pasti muncul. Kita tidak bisa hindari, nafas kita bau, toilet jadi bau. Sampai kita itu bisa dibersihkan. Tapi kalau kita dibersihkan tetap sambil terus makan. Dibersihkan terus makan. Tidak akan selesai. Harus ada dua hal yang kita lakukan. Kita dibersihkan sambil berhenti makan. Ya gosok gigi, berhenti makan. Baru lama-lama itu semua akan hilang. Dosa itu menarik. Manusia mulai mencurigai Tuhan. Mendengar suara yang salah. Dan dia mulai melihat dosa itu menarik. Kalau saya langgar mungkin mati, mungkin tidak mati. Dan berkat Tuhan itu seolah-olah kecil. Kita dikasih berkat apapun seolah-olah kurang. Dan di situ kemudian yang membuat manusia itu akhirnya jatuh dalam dosa. Kita melihat di dalam bagian ini, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Punya manfaat, justru kamu langgar kamu dapat manfaat. Tidak taat justru dapat berkat. Berkat Tuhan tadi kurang, kamu langgar, justru itu dapat berkat. Kamu langgar, justru ada manfaatnya. Justru hidup yang tidak taat itu jauh lebih keren, lebih menarik. Itu yang setan itu katakan. Dan disitulah kemudian manusia itu mulai bukan cuma meragukan Tuhan, dia mulai memberontak. Dia mulai melawan. Dia mulai tidak taat kepada suara Tuhan. Dia mulai mendengar suara yang salah. Karena itu manusia dikatakan melihat bahwa buah pohon itu memang baik, memberi manfaat dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu memberi pengertian, bisa membuat dia seperti Tuhan. Lalu ia mulai mengambil, memakannya dan memberikan kepada suaminya yang ada di sebelah dia dari awal. Yang tahu firman Tuhan tapi diam. Dan suaminya pun ikut memakannya. Dan manusia kemudian jatuh dalam dosa. Saudara-saudara, inilah yang terjadi yang digambarkan di dalam Alkitab. Setiap kita minggu depan kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Tapi kalau kita ingat sekali lagi, layakkah kita itu ditebus? Sudah diberikan anugerah begitu limpah, kita ragukan Tuhan. Kita memilih mendengar suara yang lain, seolah-olah Tuhan tidak pernah mengarahkan kita. Suaranya begitu banyak, kita tidak pernah baca. Pernah ada orang bilang, mana Tuhan tidak pernah bersuara. Saya selalu doa tidak pernah dijawab. Saya cuma ambil buku lalu bilang, ini suara Tuhan. Kamu bilang Tuhan tidak pernah bersuara. Kamu yang tidak pernah membuka telinga. Suaranya sudah ada. Kamu tidak pernah dengar. Kamu pilih dengar suara yang lain. Memberontak. Dan bukan cuma itu. Kita cenderung kalau sudah memberontak jatuh. Akhirnya kita menyelesaikan dengan cara kita. Mereka merusak tanaman. Menyemat itu. Membuatnya menjadi cawat. Dan disitulah kemudian Tuhan itu datang. Dia memberikan jalan Tuhan. Dia memberikan satu janji
untuk menyelamatkan manusia dan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Satu binatang akhirnya mati untuk menutupi dosa manusia itu. Di mana nanti akan digenapi Kristus yang mati sebagai anak domba yang dikorbankan untuk menebus setiap kita yang sudah dikasih berkat, dikasih arah, memilih dengar suara yang lain. Mulai meragukan Tuhan, melihat Tuhan dengan berbeda dan melawan Tuhan. Tapi Tuhan tetap memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Yang kita akan dengar minggu depan di dalam berita Jumat Agung dan Paskah. Tapi di dalam minggu ini, Minggu Palma, kita diingatkan suara yang sama yang berteriak Hosana, Hosana. Mulut yang sama juga yang mungkin berteriak mengeluarkan suara salibkan dia, salibkan dia. Suara yang mana yang kita perdengarkan? Suara mana yang kita hidupi? Kita tidak bisa hidup tanpa suara. Tapi kita bisa memilih suara mana yang kita dengar. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita sekali lagi memohon pimpinan Tuhan untuk mengarahkan setiap kita. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi berdoa. Kami ingin menyadari keberdosaan setiap kami. Di dalam Alkitab digambarkan betapa manusia itu hidupnya sudah diberkati dengan sungguh amat baik. Bukan cuma baik, sungguh amat baik. Diberikan berkat yang berkelimpahan, boleh dimakan dengan sangat bebas. Bahkan Tuhan sudah memberikan suara untuk manusia itu dengar. Tapi manusia memilih mendengar suara yang lain, yang memelintir suara yang benar. Manusia memilih mendengar suara si jahat, yang membuat kami itu kemudian melihat Tuhan dengan berbeda, meragukan Tuhan dan memberontak kepada Tuhan. Yang membuat kami itu tidak lagi percaya kepada Tuhan. Bahkan yang membuat kami itu jatuh dalam dosa dan tidak layak untuk ditebus. Tapi Tuhan itu tetap memberikan jalan keluar. Tuhan itu tetap bahkan mewartakan bahwa Dia akan menebus setiap kami dengan darahnya yang mahal. Karena itu kami ingin sekali lagi menyadari di minggu ini, di dalam satu minggu kami menyambut Paskah nanti. Biarkan kami itu boleh disadarkan suara siapa yang kami itu sedang dengar. Dan kami mempersiapkan telinga kami untuk mendengar suara yang benar pada Jumat Agung dan Paskah nanti. Dan biar akhirnya setiap kami boleh menghidupi suara yang benar. Kami tidak bisa hidup tanpa suara. Tapi kami bisa memilih suara mana yang kami hidupi. Suara mana yang benar. Bukakan kepada kami suaramu di tengah kebisingan. Dan mampukan kami untuk menghidupi suaramu di tengah kebisingan. Di dalam nama Yesus Kristus kami itu berdoa. Amin.